Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Poro Kadang Kinasih. Kali ini kami menapatilah sejarah sesepuh yang ada di kota ini. Beliau adalah yang babat alas atau Cakrawala dan bagaimanakah kisah sesepuh yang ada di kota ini. Ikuti terus penelusuran kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, tekan tombol loncengnya agar tidak terlewatkan video-video kami selanjutnya. Kita menuju ke makam. Kita sudah ada di area makam ya, di mana sesepuh kronologi ini dimakamkan ya. Tepatnya ini di makam umum masyarakat kronologi di sini ya. Dan juga bersebelahan dengan makam Taman Pahlawan yang ada di sebelah kanannya. Oke, sahabat-sahabat, di sini ada pula sejarah dari kronologi ini ya. Ini tercipta dari sebuah pohon yang namanya masyarakat kronologi ini menyebutnya pohon kondang. Ini cikal bakal dari nama pohon ini. Seperti ini pohon kondang. Gak tahu buahnya ini seperti apa. Katanya itu rasanya itu manis. Legi. Ya. Jadi akhirnya dinamakanlah di sini Desa Gondang Legi. Asal usulnya dari pohon kondang. Moga kita lanjut lagi. Kita ke Alhamdulillah bangunannya udah bagus, tapi rapi, sampingan, samping di sini. Jadi sahabat-sahabat bila ke sini, di sini sudah terawat sekali, sudah ada tanggapan dari masyarakat di sini, kepedulian daripada para sesepuh dan juga masyarakat di sini. Dan di sini akhirnya didirikanlah suatu kepengurusan yang ada di sini yang dikepalai oleh Abah Fatah. Iya. Dan ini alhamdulillah bila saudara-saudara ke sini dan sudah dan nyaman lah di sini. Bila saudara-saudara sini mau istighosa atau mau sholat di sini sudah tersedia, ada musola, ada tempat wudhunya di sini. Ini berkat antusias daripada para sesepuh yang ada di sini untuk merawat, menjunjung tinggi nilai luhur sesepuh-sesepuh yang ada di sini. Ya. Jadi sempat mendung ya. Tebal sekali. Iya. Alhamdulillah udah terang. Kasih terang. Ini nggak tahu ya, ini memang keberkahan dari Sang Pencipta alam ya, karena yang dianugerahkan oleh Sang Maha Kuasa untuk selalu uri-uri leluhur ya. Jadi diberi kemudahan dan semoga juga keberkahan selalu tercurahkan pada Poro Kadang Kinasih. Monggo. Oke sahabat, kita panjatkan doa dulu pada beliau yang ada di sini. Dan ini sahabat, ini makam Mbah Sogol
ya dimakamkan di sini. Dan di sini seperti di makam-makam yang lain dari tata krama atau tapa slira tetap harus dijaga ini di area di sesepuh. Di tempat-tempat sesepuh itu memang ditekankan tata krama tapa slira itu. Ya. Kita menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang nilai-nilai luhur ya nilai-nilai luhur orang Jawa. Iya. Karena kita orang Jawa juga sangat menjunjung tinggi nilai luhur itu sendiri. Ya, Sopan santun. Ya. Oke, sahabat-sahabat, para kadang kinasih sedaya dimanapun berada, di sini kita bagaimanakah cerita dari Mbah Sogol ini, dan siapakah Mbah Sogol ini? Mbah Sogol adalah, dan bagaimana kisah perjalanan beliau ya. Mbah Sogol ini salah satu laskar daripada Pangeran Diponegoro ya. Jadi pada masa-masa revolusi, masa-masa perjuangan, beliau bersama Pangeran Diponegoro untuk kemerdekaan RI sampai ke sini. Dan Mbah Sogol ini berasal dari, menurut sejarah ya, menurut penelusuran dari kepengurusan yang menurut pengurus di sini beliau ini yang ditelisik yang didapat oleh pengurusan di sini, beliau ini tepatnya berasal dari Klaten, Jawa Tengah. Ya, memang ini beliau berasal dari Jawa Tengah. Dia itu mungkin salah satu orang Klaten yang ikut Pangeran Diponegoro untuk suatu terciptanya kemerdekaan negara kita. Dan beliau di sini ke sini, dia itu sebetulnya yang tidak langsung masuk ke laskar Pangeran Diponegoro, tapi beliau ini mengabdikan diri pada salah satu bangsawan yang ada di Mataram pada masa itu. Beliau mengabdikan diri pada Raden Mas Jaya Supeno ya. Dan akhirnya mengikuti, karena Mbah Raden Mas Jaya Supeno ini adalah laskar dari Pangeran Diponegoro, dan akhirnya Mbah Sogol ini masuklah di dalam lingkaran laskar itu tadi. Jadi masuk di laskar Pangeran Diponegoro ya. Kan waktu itu kan nggak bersama ini ya datangnya dengan Pangeran Diponegoro bersamaan. Ya, karena pada masa waktu itu Pangeran Diponegoro mengalami kekalahan ya. Kan waktu di perang di Jawa Tengah itu, dan akhirnya Pangeran Diponegoro itu bersama lakarnya gitu ya, itu akhirnya larinya ke timur ya, termasuk yang tempo waktu itu kita sudah bahas, yaitu di sana ada Mbah Ratiman, yaitu salah satu laskar daripada Pangeran Diponegoro juga ya. Dan Mbah Sogol ini mengabdikan diri pada Raden Mas Supeno, yang beliau ini juga laskar inti, laskar gimana ya, itu dari Pangeran Diponegoro ya. Dan itu kalau kita menelisik ke belakang lagi dari sejarah itu, kan memang dari sejarahnya Mbah Ratiman itu kan memang Pangeran Diponegoro setelah kalah dengan Belanda itu kan larinya ke timur ya, ke timur, cuma ke sana dulu, ke timur, ke Ponorogo ya, Ponorogo, terus akhirnya ke utara nyampe ke
di situ Bantur. Bantur, ya Bantur. Kakak Bantur dulu, tapi Pakak dulu. Pakak dulu di Sumber Manjing Kulon kalau Sumber Manjing. Pakak itu Sumber Manjing Kulon ya dari sana. Dan di sana pun ada sejarah, tapi kita belum mengulas kita belum ke sana pemirsa semua ya. Cuma memang dinamai sama warga itu Gunung Geger. Ya di sana itu memang sejarah. Nggak tahu ya kita sejarah dari Gunung Bendera sama Gunung Geger itu ceritanya seperti apa kita masih belum menelusuri ke sana. Ya. Itu memang sejarah yang ada kaitannya dengan Pangeran Diponegoro bersama pengikut-pengikut beliau. Ya. Juga itu Cabin yang waktu bersamaan berangkat dari Jawa Tengah kan nggak cuma 1-2 orang kan, mungkin ada lagi itu. Ya memang kalau menurut Pak Haji Fatah memang Mbah Sokol ini bersama 5 saudaranya, ya. Jadi saudara dari mungkin ya ini kan dari saudara kandung beliau, ya. Karena kita di sini hanya menelisik, mudah-mudahan ini mendekati kebenaran, ya. Iya, betul. Karena kita itu kan zaman sekarang ya, kita hanya menelisik, ya. Di situ. Dan Mbah Sokol ini memang akhirnya sampai ke sini dan akhirnya babat alas di sini. Babat alas di Gondang Legi, ya. Tadi di depan sudah saya jelaskan bahwa nama Gondang Legi ini diambil dari di sini ada salah satu pohon yang namanya pohon gondang dan rasanya manis, akhirnya diambil dari situlah nama Gondang Legi. Desa Gondang Legi. Ya, terjadinya Gondang Legi. Jadi Mbah Sokol ini cikal bakal daripada Gondang Legi itu sendiri. Ya. Batalas Gondang Legi. Ya, dan oke, sahabat-sahabat, seseputi dimanapun berada, para kadang dinasih sedaya, memang sebelumnya itu memang Mbah Sokol ini dulu ya. Dulunya itu makamnya tidak di sini, sahabat-sahabat. Ya, ini memang warga sekitar. Ya, menurut penuturan warga sekitar dan juga penuturan dari Pak Haji Fatah, beliau ini memang dulunya itu ada di sana di pasar. Iya, lokasinya di pasar itu. Pasar, ya, pasar. Gak tahu itu ada di tengah pasar di situ apa gimana, karena di situ mungkin karena di suasana tengah keramaian di situ kan kurang etis juga ya di sana. Dan akhirnya iktikat daripada para sepuh dan juga para ulama yang ada di Gondang Legi ini sepakat untuk dipindahkan ke sini, ya ke sini. Dan itu pun langsung diamanah oleh Bupati Malang pada masa itu, ya. Dan itu pun juga sudah ada persetujuan dari kecamatan, dari Dandamil, dan sasarannya, ya, dari situ. Dan ada pun kanan ke arah karomah beliau, ya. Inilah karomah beliau karena ketulusan beliau, mungkin ya karena untuk kesejahteraan umat, ya, hidupnya itu untuk mengabdikan diri, memang mengabdikan diri pada sang pencipta alam untuk umat, ya. Rasanya diberilah suatu karomah beliau ini di sini sebelum dipindahkan ke sini, ya. Memang dulu itu kan sempat di pasar Gondang Legi itu terjadi kebakaran 2 kali. Ya. Itu kalau nggak salah itu menurut
kepengurusan di sini menurut Pak Haji Bata itu sekitar tahun 1965 itu sempat terjadi kebakaran di pasar Konelegi, dan itu yang pertama. Dan yang kedua itu terjadi kebakaran lagi sekitar tahun 1972. Ya, karena situasi seperti itu kan juga enggak akhirnya dipindahkan dah ke sini ya. Dan ketika di Pasar Konelegi mengalami kebakaran itu, dan ya inilah karomah beliau yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta Alam ya. Di situ terjadi kebakaran yang sangat hebat, tapi makam beliau sedikit pun tidak ada yang terbakar. Tidak terbakar. Di sekitaran makam itu tetap bersih. Iya. Jadinya kan yang lainnya udah terbakar, cuma habis Mbak Sokol itu sudah dimakan si jago merah habis. Iya. Tapi dimakan Mbak Sokol ini tetap utuh, tetap bersih. Ya, dari itu. Itulah kelebihan dari Mbak Sokol, dan akhirnya dipindahkan ke sini. Sebelum dipindahkan ke sini pun ya di sini sempat mencari orang yang sanggup membedakan makam Mbah Sokol ini, dan sempat yang pertama itu ada orang penggali kubur untuk memindahkan di sini. Dia nggak mampu seperti apa, kita nggak paham ya, karena aura mistis yang begitu besar, dan akhirnya angkat tangan ya. Dan yang kedua itu malah orang yang nggak disangka, itu hanya seorang pengamen jaranan keliling ya. Itu ditawari untuk memindahkan makam di sini, dan alhasil alhamdulillah beliau ini bisa memindahkan beliau ini. Nggak tahu orang ini pengamen kuda lumping ini memang itu yang dianugerahkan atau yang dititahkan itu atau gimana, kita nggak paham ya. Iya, dan situlah beliau yang mampu memindahkan. Iya. Ya. Secara tidak mungkin ya saya beda. Ya kalau kita ya kita kan ya gini loh, kita itu jangan memandang seseorang itu tidak terletak pada iya ya. Kadang-kadang orang itu kan melihat dari bagaimana penampilannya, bagaimana kedudukannya, bagaimana hartanya. Tapi kan ternyata kan hanya seorang pengamen kuda lumping mampu mengangkat, mampu mengemban amanah untuk memindahkan orang yang karomahnya begitu besar itu tadi, gitu. Kan nggak disangka-sangka loh. Iya, gitu. Tapi itu semua kembali kepada Sang Pencipta Alam ya. Kita diberikan kekuatan atau gimana, itu rahasia ilahi ya. Dan Mbah Sokol ini kesini banyak cenderung beliau ini mengajarkan syariat Islam ya. Karena pada masa Pangeran Diponegoro ini sudah masa-masa Mataram Islam ya, masa-masa itu kan Mataram Islam. Jadi syariat, banyak mengajarkan syariat agama Islam dari sini. Mbah Sokol ini hanyalah sebuah julukan beliau ya. Julukan beliau pada waktu itu karena beliau ini pada masa perjuangan itu beliau ini ya. Nah, beliau ini kan suka memang di selain beliau ini ikut perang melawan
Belanda. Nah, di sisi lain beliau ini selalu yang memasakkan semua laskar Pangeran Diponegoro. Bagian masak. Iya, bagian masak. Iya. Dan pada masa itu kan belum ada logam ya. Itu kalau itu ada dua sebetulnya ya. Yang satu itu enggak kurang paham sih tadi Pak Haji Bata bilang itu dia pakai kuali yang berasal dari tanah liat gitu. Tapi kalau Mbak Sokol, kalau Mbak Sokol ini pakai ini biasanya kalau masak nasinya itu dari bambu, jadi bumbung gitu ya. Itu biasa itu dibersihkan dulu, dipotong dibersihkan dulu, dikasih air, terus dikasih beras, baru dibakar. Itu orang Jawa nah itu bilang itu nyogol itu dah. Nah, itu yang suka nyogol ini ya mbah ini gitu. Makanya itu mbah ini dipanggil Mbah Sokol karena mungkin dari itu ya. Iya. Masanya akhirnya yang dikenal itu akhirnya Mbah Sokol ya gitu. Dari situ iya. Sama ini. Ya memang kegiatan beliau. Kegiatan beliau memang pengabdian beliau selain itu. Ya. Dan itulah sobat Sesebut TV. Dan Sesebut TV dimanapun berada, para pemirsa Sustoyo. Bila saudara-saudara ingin berkunjung di Gondang Legi, tepatnya ada di sebelah Gondang Legi Wetan ini ya Mas. Iya. Ada di desa Gondang Legi Wetan. Nanti Jalan Ayam Buruk. Itu di sebelah utaranya RSI Gondang Legi. Bagaimanakah kisah-kisah beliau tentang Mbah Sokol ini? Nanti sahabat-sahabat bisa datang ke sini, dan di sini juga ada diterbitkan buku seperti ini oleh kepengurusan yang ada di sini, dan di sini pun sudah disetujui oleh pihak desa, kecamatan, bahkan sampai Kabupaten Malang. Dan ini masih dari kepengurusan ini masih mencari keakuratan berikutnya lagi, karena kita menurut sejarah ini kan kita nggak tahu, karena kita menelisik dari sejarah di orangnya. Ya. Oke lah sahabat-sahabat Sesebut TV dimanapun berada, yang dapat saya sampaikan dan hanya itu yang saya ketahui ya, sedikit tentang sejarah Mbah Sokol, sesepuh Desa Gondang Legi Wetan, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ada kurang lebihnya kami dalam menyampaikan, ada kesilapan kami dalam menyampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami akhiri wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi.